Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan beberapa topik dalam modul akuntansi dan pelaporan atau GLP. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2, yaitu ada Galih Arya Pambudi absen 8, Laurentius Felix Prismarines absen 13, Muh Alfat Taufik Mahendra absen 14, Sasa Bila Ramadhani Putri absen 23. Berikut merupakan beberapa topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu ada definisi dan fungsi modul GLP, fitur dan pengguna modul GLP, keterkaitan antara modul lainnya. Definisi dan fungsi modul GLP. Modul GLP, modul GL dan pelaporan merupakan modul sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dalam kurung sakti yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Modul GLP berfungsi untuk menyajikan seluruh transaksi seluruh modul ke dalam laporan keuangan. Adapun fungsi modul GLP, yang pertama, membuat jurnal yang di-trigger oleh transaksi yang dihasilkan oleh modul lain, sub-ledger. Yang kedua, membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan modul lain. Yang ketiga, memposting jurnal dalam rangka pembentukan laporan. Yang keempat, tutup periode. Yang kelima, membuat laporan keuangan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban dan melakukan rekonsiliasi, konfirmasi, dan konsolidasi. Selanjutnya, fitur dan pengguna modul GLP. Fitur modul GLP terdiri dari 1. Accrual basis. 2. Pembentukan jurnal secara transaksional. Jurnal sebagian besar terbentuk dari modul base system. 3. Tracing jurnal. Tracing jurnal adalah penelusuran transaksi ke histori datanya. 4. Tutup buku. 5. Konsolidasi topologi online. Konsolidasi laporan tanpa proses kirim terima A3. 6. Laporan realisasi kinerja. 7. Laporan fund available. Laporan yang berisi tentang ketersediaan dana. Pengguna modul GLP. Pengguna modul GLP yaitu adalah operator yang memiliki kewenangan untuk melakukan sebagai berikut: melakukan RUH jurnal, penyesuaian atau koreksi dan realisasi kinerja, melakukan proses validasi jurnal, melakukan proses posting, melakukan proses tutup periode, melakukan pencetakan laporan keuangan. GL diolah sedemikian rupa menjadi berbagai macam laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. GL dan laporan keuangan disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti TCBPN, instansi vertikal di atasnya, dan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Keterkaitan dengan modul lain. Untuk menyusun laporan keuangan Satker, data-data jurnal akuntansi pada modul GLP sebagian besar diperoleh dari modul lain yang terkait, yaitu modul anggaran, modul komitmen, modul piutang, modul pembayaran, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, dan modul administrasi. Keterkaitan modul GLP dengan modul anggaran. Modul GL dan pelaporan berperan sebagai pengendali realisasi kegiatan anggaran dan pengelola data-data jurnal untuk dijadikan laporan keuangan. Sebagai pengendali realisasi kegiatan anggaran, modul GL akan mencatat pagu masing-masing COA dari DIPA dan mencatat setiap realisasi transaksi pendapatan atau belanja yang terjadi di masing-masing modul. Data pagu DIPA dan data realisasi pendapatan atau belanja selanjutnya diolah untuk menghasilkan informasi tentang dana DIPA yang masih tersedia untuk bisa dibelanjakan per masing-masing COA. Keterkaitan antara modul GLP dengan modul komitmen. Pada modul komitmen akan memberikan jurnal komitmen seperti catat PAST. Contohnya yaitu jurnal penerimaan atau perolehan barang dan jasa.
lalu akan diproses ke dalam modul GLP dan memberikan output. Yang pertama, dana yang tersedia untuk bisa dibelanjakan, closing flag, dan laporan keuangan. Berikutnya adalah kaitan modul GLP dengan modul pembayaran. Modul pembayaran men-trigger jurnal terkait pembayaran seperti SPP dan SP2D. Seiring dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, maka seluruh transaksi terkait dengan proses pembayaran, baik yang terjadi di lingkungan Satker maupun di KPPN, harus dicatat pada saat transaksi tersebut terjadi. Dengan adanya proses akuntansi yang akrual, maka laporan yang dihasilkan oleh aplikasi merupakan laporan real time yang menunjukkan hasil dari transaksi terakhir yang dilakukan. Selain itu, proses pelaporan dapat dilakukan secara less paper melalui aplikasi dan dapat diakses secara langsung dan berjenjang mulai dari Satker, KPPN, Kanwil, sampai dengan kantor pusat. Kemudian ada kaitan modul GLP dengan modul bendahara. Di modul bendahara ini men-trigger jurnal bendahara seperti mencatat kwitansi, SSBB, SSPB, SBS, pungut dan setor pajak. Modul bendahara memberikan jurnal bendahara, realisasi belanja, dan status tutup periode. Sedangkan modul GLP akan memberikan informasi jurnal-jurnal terdahulu sebagai bahan pelacakan jurnal yang akan membantu modul bendahara dalam mengelola data pada tahun berjalan berdasarkan historical transaction yang telah dikelola oleh modul GLP. Dalam mekanisme ganti uang pembayaran, kwitansi yang telah dibuat penerbitan surat perintah bayar akan dicatat data-datanya dalam modul GLP. Begitu juga dengan akun-akun yang terkait langsung potongan dan pembayaran setoran pajak. Berikutnya adalah kaitan modul GLP dengan modul aset tetap. Di dalam kaitan ini mencangkup perolehan, perubahan, penghapusan aset tetap, dan jenis-jenis transaksi dari aset tetap. Jenis-jenis transaksi aset tetap meliputi transaksi BMN, transaksi KDP, transaksi BMN bersejarah, transaksi aset tetap renovasi, transaksi barang pihak ketiga, transaksi barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, transaksi BMN kemitraan dengan pihak ketiga. Kemudian ada perolehan, perubahan, penghapusan di masing-masing transaksi. Kita ambil contoh, semisal transaksi BMN. Perolehannya misalkan meliputi pembelian, transfer masuk, hibah masuk, rampasan. Kemudian ada perubahan seperti pengurangan, pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, perubahan kondisi. Kemudian terkait penghapusan seperti penghapusan itu sendiri, transfer keluar, hibah keluar, reklasifikasi keluar. Dalam kaitan modul GLP dengan modul aset tetap, ada dua mekanisme perolehan. Yang pertama adalah mekanisme perolehan pembelian, yaitu melakukan pendetailan antara lain meliputi tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan, yang hal ini juga akan divalidasi oleh validator, disetujui oleh approver, yang nantinya akan dibentuk jurnal aset di modul GLP. Kemudian ada mekanisme perolehan non pembelian, yaitu melakukan pencatatan aset RUH terdiri dari kode BMN, jumlah nilai, tanggal pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Hal ini akan divalidasi oleh validator, disetujui oleh approver, yang nantinya akan dibentuk jurnal aset di modul GLP. Selanjutnya itu ada modul persediaan. Dalam kaitan modul persediaan dengan modul GLP, modul persediaan memberikan trigger jurnal persediaan, di mana jurnal persediaan ini meliputi jurnal pemakaian persediaan, koreksi persediaan, dan transfer atau hibah atau penghapusan persediaan. Modul GLP memberikan atau menghasilkan closing flag dan laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada kaitan dengan modul administrasi. Di sini cukup unik, karena GLP tidak memberikan apapun pada modul administrasi.
Tetapi, modul administrasi memberikan user ID, konfirmasi sistem, referensi penertangan, dan referensi peta jurnal. Dan yang terakhir ada kaitan dengan modul piutang. Di sini modul piutang memberikan trigger jurnal komitmen, di mana trigger ini terkait pencatatan BAST dalam pemerolehan barang jasa. Modul GLP dalam hal ini memberikan fund availability, closing flag, dan laporan keuangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, fund availability adalah dana DIPA yang masih tersedia untuk bisa dibelanjakan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat memperkaya ilmu teman-teman sekalian. Klik tombol like kalau suka, share kalau ingin berbagi, subscribe jika ingin mengetahui lebih lanjut. Sekali lagi, terima kasih. Dari kelompok 2, akuntansi 529.